Wa rahimakumullah, pengesahabah dalam kitab beliau pada Ilus Zuhur memaknai huruf lam. Wa amal lamu fi hadza syahri allahu. Kata pengesahabah, adapun huruf lam pada bulan ini adalah allahu. Ya. Allahu atau lahwun. Allahu itu artinya kelalaian atau kelenaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi sebagaimana kami kutip dalam mukadimah tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Jadi Allah mengingatkan kita, orang-orang beriman, jangan sampai harta kita, ya, rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, barang benda yang kita miliki, serta anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin cucu, sibuk ngurusin harta, lupa kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Yang bagus itu sembari ingat kepada Allah. Kalau kita suka, ya suka sebatas dunia. Kalau kita cinta, ya cinta sebatas makhluk gitu ya. Tapi semuanya, kecintaan kita, semuanya bermuara kepada Allah Azza wa Jalla. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar kita mencintai Allah, ikutilah aku. Dulu pengesabah menyampaikan dengan lantang di Suryalaya. Abah menyampaikan, mata ini tidak melihat Allah, yang dilihat adalah wakil Allah. Telinga ini tidak mendengar Allah, yang mendengar wakil Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Kalau betul kita kepada Allah. Abah juga mengutip firman Allah, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Masya Allah. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bermegah-megahan membangun dunia, dipandang-pandang, ya, dielus-elus itu. Sampai masuk ke liang kubur, nggak terasa gitu ya. Waktu bertambah, ganti ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sehingga tak terasa usia kita pun sudah semakin menua. Jasad pun semakin lemah, dan tenaga pun semakin melemah. Mudah-mudahan di sisa usia kita hidup di dunia ini penuh dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Fattabi'uni, ikut kepada yang sudah ikut. Alhamdulillahilladzi faddalana la katsirin min ibadihil mu'minin. Abah juga mengutip firman Allah dalam kitabnya beliau, wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa la'ib wa lahun.
Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Iya, gitu. Kita lari ke sono, balik ke sini. Naik kendaraan ke kota, balik lagi. Terbang tuh profesor ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana, balik lagi. Ya begitu, main bola, tendang-tendang bola, apa saja di dunia ini. Tidak lain adalah main-main, ya. Laibun walahwun, main-main dan senda gurau. Quran surat Al-An'am ayat 32. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatad dunya laibu walahwun. Jadi banyak ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Quran surat Muhammad 36. Tadi Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan sekarang Quran surat Muhammad ayat 36. Sama. Laibun walahwun. Permainan dan senda gurau. Jadi kita di dunia ini ya begitu. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa gitu di dunia ini. Padahal di dunia ini hanya tempat permainan dan senda gurau. Kalau mengubar sesuatu, mbok ya nggak usah terlalu gitu ya. Kalau ingin mencapai sesuatu, mbok ya nggak usah terlalu, biasa-biasa saja. Kalau kita tidak merasa kita kecewa, ya jangan terlalu kecewa, biasa-biasa saja. Kalau lihat orang nggak baik, ya nggak usah benci banget, benci-benci banget gitu ya. Nggak usah, biasa saja. Kalau dizolimi, nggak usah sampai marah-marah banget, ya. Apalagi sampai sakit kepala, ya. Sakit hati, apalagi sakit hati. Ya. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya. Rasanya pengen marah, pengen mau mukul, ya gitu. Santai saja. Hanya hidup di dunia saja toh. Gitu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Nah, Allah juga berfirman dalam surat Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Sudah berapa ayat itu Allah mengingatkan dunia itu cuma permainan dan senda gurau. Diciptakan permainan-permainan, ya. Syukur kalau kita ikut main tapi tidak lupa kepada Allah. Tapi kalau kita ikut main lahwun, bersenda gurau, kitanya apa? Lupa. Gitu. Lupa kepada Allah. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahiyatun qulubuhum wa asyarrun najwa alladzi nazolamu. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zolim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Quran surat Al-Anbiya ayat 3. Hadirin, ikhwan walau rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahwun wa laibun. Segala sesuatu yang tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah merupakan permainan dan senda gurau belaka. Apapun kegiatan kita, ya, di dunia ini, tanpa ada ingat kepada Allah, tanpa ada ruhnya, tanpa ada kesadaran jiwa,
nyawa dimanfaatkan untuk ingat kepada Allah, rasanya dimanfaatkan untuk kepada Allah, maka segala perbuatan jasad kita itu hanyalah lahwun walaibun. Hanya senda gurau belaka, permainan dan senda gurau. Nggak ada nilainya. Maka dalam hadis lain itu, di dunia itu terlaknat. Semua dunia itu yang mau, pokoknya hidup di dunia ini semua yang terlaknat. Kecuali zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Tuh. Makanya dulu, pernah di zaman Abah Hanom dulu, Kiai Haji Muhaiminul Aziz, pengusaha Cianjur itu, pernah menyampaikan, ada orang bilang katanya TV itu haram. Ya. Kata beliau, di mana haramnya? Di speakernya kah? Apa di apanya? Gitu. Kalau kita menonton TV, ya, dengan zikir kepada Allah, maka tidak haram. Tuh. Makanya Abah suka nonton TV juga. Bid'ah dolalah kalau TV itu dibeli, tidak ditonton, kata Abah. Jadi dilihat. Tapi beda pengusaha Abah dengan kita. Kalau kita mah nonton sinetron. Gitu. Atau artis Korea. Kemudian dengan ceritanya kalau sedih ikut nangis. Itu. Ngapain? Makanya saya sering diajak nonton itu ya di bioskop itu. Tapi sekali-sekali ngikut juga saya. Diajak sama istri sama anak. Yuk nonton. Kadang ikut kadang enggak ya. Tapi kenapa ketika saya nonton itu saya tidak tertipu saya gitu. Dengan terbang ke situ menyelam dengan apa segala di film-film itu nggak tertipu. Kenapa? Karena saya melihatnya tidak masuk ke dalam itu, tapi yang saya lihat ada gedung, ada tembok, ada kursi, ada layar. Jadi saya nggak masuk dalam situ, saya berada tetap di dunia nyata saya. Jadi tidak menikmati, apalagi terlebih kalau saya membayangkan ketika film itu diputar itu dulu buatnya. Karena saya sering lihat syuting itu. Jadi itu dibuat-buat itu ya. Kayak begitu itu. Nah, jangan sampai kita nonton bioskop ya. 21 atau apa gitu ya. XX1 apa itu. Itu waktu maghrib nonton, waktu isya nonton, tidak sholat. Nah, asik karena ada film baru. Nah, itu lahwun walaibun. Permainan dan senda gurau. Rugi. Makanya Abah ketika diajak nonton apa namanya itu Real Madrid itu ke Eropa itu pas lagi di podium itu kayak Amin tuh cerita lagi nonton bola Ronaldo itu Abah sholat gitu di kursi gitu ya, tidak tertipu. Ketika Abah terbang di Turki itu naik balon udara itu ya di atas bukit-bukit gunung dan lembah itu tidak tertipu Abah seru-seruan gitu ya, enggak, sholat Abah di atas itu, sholat duduk gitu. Nah, itu jadi jangan tertipu gitu ya. Malah 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 setan yang ditipu gitu. Nah, itulah guru agung kita ya. Fattabi'uni itu ikuti guru agung kita. Semoga kita dibisakan, dimampukan dan senantiasa istiqomah mau ikut gitu. Nah, kemudian ada pun kedua sifat permainan dan senda gurau merupakan sifat kekanak-kanakan manusia. Kata Abah. Yang merupakan bagian dari sifat orang-orang munafik. Nah, ya. Yang permainan senda gurau itu sifat orang munafik. Karena itu dengan memperbanyak zikir akan aman dari penyakit nifak dan akan terbebas darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang saya kutip dalam mukadimah tadi, man aktsaro dzikrullahi faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, dia telah terlepas dari nifak.
dari munafik ya. Wa man lam yakthur dzikrullahi faqad bari'a minal iman. Dan barang siapa yang tidak memperbanyak zikir alias menyedikitkannya gitu, tiga kali aja gitu, assalamualaikum assalamualaikum, dia akan terlepas dari iman. Masya Allah ya. Jadi ciri orang munafik itu sedikit berzikir. Tuh. Ciri orang yang beriman itu zikirnya banyak ya. Banyak zikirnya gitu. Tapi kita punya guru itu. Punya guru yang kejembarannya rohmaniyah rohmaniyahnya kejembaran gitu, jembar yang luas. Bisa diambil kayak saya zikir 165 tambah 9 tambah 8 tambah 7 gitu. Cuman berapa itu? 165 tambah 24, 189. Tapi saya mengambil keberkahannya zikir tambah zikir abahano, abaos, abahanom, abah sepuh gitu. Gitu. Kenapa? Saya mau itu gitu. Guru di mana murid menghadap, guru juga akan menghadap gitu. Gitu. Ya alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Artinya ibadah kita inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan ibadah kita, zikir kita, sholat kita disandarkan kepada kita. Enggak, ya. Kita sandarkan kepada guru kita, yang Nabi Muhammad SAW. Dan kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya, minta kepada Allah, tunjukkanlah bahwa yang batil itu adalah batil dan berilah kemampuan kita untuk menghindarinya, dan tunjukkanlah kepadaku ya yang baik itu adalah baik dan berilah kemampuannya untuk melaksanakannya, karena tidak mudah. Banyak orang tahu bahwa itu baik tapi belum tentu dapat mengamalkannya. Banyak orang yang tahu itu adalah buruk tapi belum tentu dapat menghindarinya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Kata pengesabah, yang dimaksud dengan memperbanyak zikir kepada Allah adalah berzikir dengan hati, di dalam hati bersama lisan. Nah, makanya Qadiriyah Naksabandiah zikir jahar dan zikir khofi. Karena lisan adalah budaknya hati yang ia sebagai pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasullah Syirah berkata, bila saja tauhid itu ada di depan pintu sebuah rumah dan syirik di dalamnya, maka itu adalah nifak yang sebenarnya. Terlihat di depan gitu, seakan-akan bertauhid, tapi di hatinya. Makanya hadirin ikhwan wala rahimakumullah, ketika kita beristighfar kepada astagfirullahalazim, astagfirullahalghafurur rahim, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ya, apa iya? Nah, itu tanyakan lagi ke dalam hati kita gitu ya. Allah Maha mengetahui baik yang tampak maupun yang tersembunyi gitu. Nah, agar kita terbebas dari sifat nifak tadi, mulut mengatakan ya, hati mengingkari, maka mulut harus mengatakan la ilaha illallah, hati harus berzikir Allahu Allah. Tuh, tahap awal ya begitu aja. Itu obat gitu. Lama-lama ya nanti sembuh sendiri gitu. Insya Allah. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kata Syaikhul Qadir Jalani, kata pengesah Abah dalam kitabnya, yang dimaksud dengan depan pintu rumah adalah lisan. Dan di dalam rumah adalah hati. Dan ciri-ciri orang bertakwa sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang beriman kepada yang gaib yaitu hati, karena hati bersifat gaib.
Dan ini sebagaimana sindiran Allah terhadap keadaan orang-orang munafik yang mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak terkandung di dalam hati mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang yang bersegera memperlihatkan kekufurannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman." Quran Surah Al-Maidah ayat 41. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Dan di antara sebagian manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Sesungguhnya yang dimaksud dengan yang gaib itu adalah hati, kata pengusaha. Disebut demikian karena hati itu tersembunyi. Artinya beriman kepada keadaan hati yang tidak kelihatan, yang disebut juga dengan al-iman al-qalbi, seperti khusyuk dalam sholat yang juga merupakan bagian dari keadaan gaibnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La khosya'a qalbu hadza khosya'at jawarihu." Kalaulah hati itu khusyuk, maka khusyuk pula lah seluruh anggota badannya. Hadis riwayat Hakim dan Abu Hurairah. Karena itulah maka takwa dalam sholat itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali ungkapan. Kenapa? Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas dengan martabat hadis sahih yang berbunyi, at-taqwa fis sholati, fis sholati, fis sholati. Bertakwalah kamu di dalam sholat, bertakwalah kamu di dalam sholat, bertakwalah kamu di dalam sholat. Karena sholatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah perintahkan, hafizu ala sholawati wa sholatul wusta, wa sholatul wusta. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, wa kumu lillahi qanitin. Perihalalah segala sholat-sholat. Sholawati itu sholat-sholat gitu ya. Jamak. Peliharalah segala sholat-sholatmu itu. Dan peliharalah sholatul wusta, yaitu sholat yang di tengah. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Jadi sholat wusta itu sholat hati. Nah itu sholat goib itu ya. Sholat goib. Nah, sholat hati itu. Begitulah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bahwa supaya kita tidak lahun walaibun dalam dunia ini, senantiasa ingat kepada Allah, baik lisan maupun hati. Ya. Kalau lisan ada tempatnya, kalau hati dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Dengan berkah karomah guru agung kita pengusaha baos. Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.